Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan berdiskusi tentang turunan fungsi trigonometri. Nama saya Adu Sadira Rizky, absen 1. Saya Arya Davi Sulaiman, absen 7. Saya Fida Sasabila, absen 13. Saya Muhammad Ibrahim Rinaldo Rizky, absen 19. Nama saya Raden Jerifan Mardika, absen 25. Saya Syahrazli Daniel, absen 31. Oke, nomor 1, kan soalnya cuma suruh turunin fungsinya aja kan dari 3x pangkat 4, tambah sin 2x, tambah cos 3x, terus turunannya dari sin 3x pangkat 4, 12x pangkat 3, sin turunannya cos, jadi cos 2x dikali 2, kurang sin 3x, karena cos itu turunannya min sin dikali 3. Jadi hasil akhirnya 12x pangkat 3 tambah 2 cos 2x kurang 3 sin 3x. Oke, nomor 2, cukup mudah ya. Tinggal keluarin aja sin pangkat 4, jadi 4 dikali turunan yang di dalam kurung jadi 8x. 4 kali 8x sin pangkat 3, 4x kuadrat min 3, cos 4x kuadrat min 3. Dikali dah 4 kali 8x-nya jadi 32x, jawabannya yang E. Oke, cukup mudah. Lanjut soal berikutnya. Oke, soal nomor 3 itu pertanyaannya jika fx sama dengan 2 cos 5x min 1 per 6pi sin 3x tambah 1 per 6pi, terus ditanyakan nilai f aksen 1 per 3pi adalah, scroll ke bawah, tolong. Oke, kita di sini menggunakan rumus f aksen x sama dengan u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen. Yang dimana u aksennya sama dengan min 10 sin 5x kurang 1 per 6pi, dan v aksennya sama dengan 3 cos 3x tambah 1 per 6pi. Dan u-nya 2 cos 5x min 1 per 6pi, dan v-nya sin 3x tambah 1 per 6pi. Yang dimana menghasilkan min 10 sin 5x min 1 per 6pi sin 3x tambah 1 per 6pi ditambah 6 cos 5x kurang 1 per 6pi cos 3x tambah 1 per 6pi yang menghasilkan min 5A. Yang nomor 4 ditanya turun A sama A tambah B-nya, terus caranya turunin aja langsung A tan X tambah BX, turunannya jadi A sekan kuadrat X tambah B, terus masukin 3/4 pi sama 3 pi, jadi A sekan kuadrat 3/4 pi tambah B sama dengan 3, sama A sekan kuadrat pi per 3 tambah B sama dengan 9. Itu dimasukin nilai sekannya A kali min akar 2 kuadrat tambah B sama dengan 3, sama A dikali 2 kuadrat tambah B sama dengan 9. Jadinya kan A kali 2 tambah B sama dengan 3, A kali 4 tambah B sama dengan 9. Itu dikurangin aja biar nemu hasil A-nya sama dengan 3, terus A-nya masukin ke persamaan yang atas. Jadi 2A tambah B sama dengan 3, 2 kali 3 tambah B sama dengan 3. B-nya sama dengan min 3. Kan ditanyanya A tambah B, jadi ya masukin aja 3 tambah min 3 sama dengan 0. Sangat jelas ya. Terima kasih. Aduh, saya jadi mengerti.
Ya, lanjut nomor 5. Kurva Y-nya itu AX cos 2X min 6X sin 2X. Terus kita kita turunin ke turunan kedua, karena di situ dimintanya 4Y plus turunan kedua sama dengan 5 sin 2X min 6 cos 2X. Kita disuruh cari nilai A, B-nya dulu, baru kita masukin ke 2A min 3B-nya. Udah, kita turunin kedua, dapat min 4B min 4AX cos 2X min 4A min 4BX sin 2X. Lalu kita masukin ke persamaan tuh. 4AX cos 2X min 4BX sin 2X itu 4Y-nya ya, udah dikali 4. Di min 4B cos 2X min 4AX cos 2X min 4A sin 2X plus 4BX sin 2X. Ada yang sama dicoret-coret. Udah dapet. Jadi kita masukin B-nya itu min 4B sama dengan min 6. B sama dengan 6/4 sama dengan 3/2. Terus cari yang A, min 4A sama dengan 5, A sama dengan min 5/4. Masukin ke 2A min 3B. 2 dikali min 5/4, min 3 dikali 3/2. Sama dengan min 14/2 sama dengan min 7. Yang C. Ya, makasih Arya. Mungkin kalau Ya, pengerjaan dari saya mungkin cos 2X sama sin 2X kita misalkan dulu kali ya, lebih gampang. Misalkan cos 2X sama dengan P, sin 2X sama dengan Q. Mungkin agak lebih mudah mungkin. Bisa Ibrahim. Ya. Tapi overall sudah mantap Arya. Terima kasih ya. Terima kasih Ibrahim. Oke, selanjutnya nomor 6. Ditanyakan fx sama dengan 2 tambah cos x per sin x. Garis singgung kurva fx pada absis pi per 2 memotong sumbu y pada titik O 0, B. Nilai B adalah, oke. Pertama-tama kita masukkan pi per 2 untuk mencari y-nya pada fx yang menghasilkan 2, yaitu y-nya, sumbu y-nya. Terus kita turunkan f aksen x sama dengan rumus u aksen dikali v dikurang u dikali v aksen per v kuadrat yang menghasilkan scroll ke bawah loh. Min 1 dikurang 2 cos x per sin kuadrat x. Terus kita substitusikan x-nya menjadi pi per 2 sama dengan min 1 min 2 kali cos pi per 2 per sin kuadrat pi per 2. Min 1 dikurang 2 kali 0 per 1 pangkat 2 sama dengan min 1 per 1 sama dengan 1 sama dengan min 1. Itu adalah M-nya atau gradien. Selanjutnya kita masukkan gradien dan y tersebut pada rumus garis, yaitu y min y1 sama dengan m dikali x min x1, yaitu y min y1 sama dengan min 1 y min 2 sama dengan min 1 dikali x dikali min pi per 2 yang menghasilkan y sama dengan min x tambah pi per 2 tambah 2, yang dimana kita dapat menggunakan rumus y sama dengan mx plus b, yang dimana kita dapat menemukan b yaitu pi per 2 tambah 2 atau jawabannya. Oke, untuk yang nomor 7 ditanya soal ini ya, persamaan garis singgung pada absis 1/6 pi dengan gx yang tertera itu ya, akar sin kuadrat. Yang pertama-tama kalau kita cari persamaan garis singgung, kita cari dulu y-nya nih, y-nya. Kita cari dulu koordinat y-nya. Y-nya kita cari dengan memasukkan x sama dengan 1/6 pi. Kita masukkan kayak biasa, ini belum kita turunkan mencari gradien ya, mesti gx sama dengan setelah kita masukkan x sama dengan 1/6 pi, jadi sin 3pi per 12 kuadrat min 1/4 ya. Terus sin 3pi per 12 itu 1/2 akar 2 kuadrat min 1/4. 1/2 dikurang 1/4 sama dengan 1/4. Kita akarin 1/2 jadinya. Terus kita cari gradiennya, persamaan garis singgung gradiennya ini. Kita cari dengan menurunkan kurva. Kita turunkan dengan aturan rantai. Akarnya, kalau ada akar, anggap aja kayak aturan rantai gitu. F aksen gx dikali g aksen x. Jadinya setengah dikali 2 kali 2 sin 2x min pi per 12 cos 2x min pi per 12. Ini kita jadiin sin 2x
Jadi sin 2 dikali 2x min pi per 12 gitu. Per akar sin kuadrat 2x min pi per 12. Nah, setelah itu kita masukin nih, untuk mencari nilai gradiennya kita masukin absisnya tadi, x sama dengan 1/6 pi. Nah, setelah kita masukin 1/6 pi-nya, jadilah sin pi per 2 dibagi sin kuadrat pi per 4 dikurang 1/4. Gitu. Jadi 1 per akar 1/2 min 1/4. 1 per akar 1/4 itu sama dengan 2. Gitu kan. Akar dari 4. Nah, ketika kita udah tahu x sama dengan pi per 6, y sama dengan setengah, dan gradiennya sama dengan 2, kita bisa menentukan persamaan garis singgungnya dengan menggunakan rumus y min 1 sama dengan m dikali x min x1. Gitu. Y min setengah sama dengan 2 dikali x min pi per 6. Gitu. Jadi y sama dengan 2x min pi per 3 plus setengah. Jawabannya yang B. Oke, Ibrahim. Cukup jelas ya. Terima kasih, Arya. Nah, yang nomor 8 lebih simpel lagi. Ditanya persamaan garis normal gitu. Nah, pada kurva y sama dengan tan x. Pada koordinat itu udah tertera nih. Nggak perlu kita cari y-nya. Y-nya udah tuh 1. Terus absisnya pi per 4. Nah, yang kita tahu kalau persamaan garis normal itu gradiennya tegak lurus dengan persamaan garis sebelumnya gitu. Jadi kita cari dulu gradiennya y aksen sama dengan turunan dari tan x sama dengan sekant kuadrat x. Kita masukin x-nya pi per 4 akar 2 kuadrat sama dengan 2. Jadi aksen yang sudah ditegak luruskan jadi min setengah gitu. Ada pertanyaan nggak nih dari ini? Jadi aksen itu sama dengan gradien ya? Ya, benar. Terus ditanya karena tegak lurus gitu garis normal. Jadi kita dikali terus dikali minus terus dimuter balikin gitu. 2 dikali minus 1 terus dibalikin gitu. Minus setengah. Karena kan rumusnya M1 kali M2 sama dengan minus 1. Terus sehingga persamaan garisnya jadi Y minus 1 sama kayak rumus tadi. Dan Y sama dengan min setengah X tambah pi per 8 tambah 1. Jawabannya yang E. Simple ya kalau persamaan garis ya. Nah, mungkin yang nomor 9 agak kerjaan nih. Persamaan garis normal pada Y sama dengan sin kuadrat 2x plus pi per 2 min 2x kuadrat per pi dengan x sama dengan min setengah pi memotong sumbu Y pada koordinat gitu. Jadi kayak tadi Y aksen tegak lurus Y aksen normal gitu. Y aksen garis normal. Kita cari gradiennya dulu. 2 dikali 2 sin 2x plus pi per 2 cos 2x plus pi per 2 min 4x per pi. Nah, ini sama nih, bentukannya 2 sin alfa cos alfa kita jadiin sin 2 alfa. Jadi 2 dikali sin 4x plus pi min 4x per pi. Kita masukin x-nya, x-nya sama dengan min setengah pi. Jadilah 2 dikali sin pi. 2 dikali sin min pi plus 2 gitu. Sin pi kan mau plus atau minus kan itu 0. Jadi 0 plus 2 sama dengan 2. Gitu. Nah, ya aksen normalnya sama nih kayak tadi nih, tegak lurus. Dikali terus dibalik, dikali minus terus dibalik jadi min setengah. Nah, kita cari deh y-nya dulu nih kita cari nih. Sin kuadrat 2x plus pi per 2 dikurang 2x kuadrat per pi, kita masukin x-nya, dapatlah sin pi per 2 kuadrat min pi per 2 pi kuadrat. Jadi 1 min pi per 2. Terus kita cari koordinatnya ketika dia memotong sumbu y. Kalau kita memotong sumbu y kan x sama dengan 0 gitu. Kalau memotong sumbu x, y-nya sama dengan 0. Nah, Iya. kita input deh y min 1 sama dengan mx min x1, y min 1 pi per 2 sama dengan min setengah dikali x sama dengan 0 tambah setengah pi. Dapatlah y sama dengan 1 min 3 pi per 4 gitu. Jadi koordinatnya jawabannya yang B. Oke, terima kasih Ibrahim. Untuk yang nomor 10, di sini pertanyaannya itu persamaan garis singgung yang melalui titik yang berabsis di kuadran 2. Nah, di sini kan diketahui fx-nya atau fungsi kurvanya sama gradiennya. Lalu supaya kita bisa nyari persamaan garisnya, maka kita cari dulu titik yang dilewatinya itu. Maka ini fx-nya diturunin dulu. Nah, karena kan ini ada cos, ada sin. Karena kita pengen nyari titiknya, berarti kan kita mau nyari x-nya. Kalau mau nyari x-nya, kita sama dengan gradiennya. Nah, karena di sini di turunannya itu ada cos, ada sin, supaya gampang,
itu kita kalau mau nyari X-nya itu kita jadiin satu jenis kayak sin doang atau cos doang gitu. Jadi di sini kita misalkan sudutnya A sama B biar gampang. Lalu di sini kan ada rumus penjumlahan dua sudut ya. Jadi sin A tambah B sama dengan sin A cos B tambah cos A sin B. Jadi di sini kita terapkan, tapi di sini minusnya dikeluarin dulu karena ini kan minus. Lalu dari sini kita tahu bahwa f aksennya itu sudutnya bisa dikurang sama dijumlah itu sesuai rumus. Jadi min sin setengah x dikurang sepertiga pi ditambah setengah x tambah sepertiga pi sama dengan gradiennya itu minus seperdua akar 3 sama dengan minus sin x sama dengan minus seperdua akar 3. Minusnya dihilangin jadi sin x sama dengan seperdua akar 3, x-nya itu sepertiga pi dan 2/3 pi. Karena yang di soalnya itu ditanyanya di kuadran 2, maka yang kita ambil 2/3 pi-nya aja. Lalu karena kita ingin cari titik, maka kita cari y-nya dulu dengan memasukkan x-nya ini ke fungsi awal atau fx-nya. Yaitu f 2/3 pi sama dengan min 2 sin sepertiga pi dikurang sepertiga pi dikali sin sepertiga pi tambah sepertiga pi. Lalu di sini dihasilkan 0, karena ini ada kali 0 ya, karena sin 0 itu 0. Lalu di sini bisa kita ketahui bahwa titiknya itu 2/3 pi, 0. Lalu kita baru bisa mencari persamaan garisnya, karena di sini udah ketahui titik sama gradien. Lalu di sini kita pakai rumus y min y1 sama dengan m x min x1, yaitu y kurang 0 sama dengan min seperdua akar 3 dikali x min 2/3 pi. Lalu y-nya dihasilkan sama dengan min seperdua akar 3 dikali x min 2/3 pi. Jadi jawabannya yang A. Oke, terima kasih Fani. Sorry Van, gue agak ketinggalan tadi. Ini yang tadi ubah sin A plus B-nya gimana ya tadi? Tuh, dijelasin lagi deh. Itu pakai rumus yang penjumlahan itu yang di bawah ini. Kan di sini ada sudutnya kan sama nih. Yang min cos sudutnya sama kayak yang min sin. Habis itu yang sin ini sudutnya sama kayak cos. Jadi ini kita misalkan A sama B dulu. Oh, yang dari Kan kalau aksen A sama B kan jadi iya. Kan kalau misalnya mau nyari X-nya harus satu jenis kan biar gampang. Jadi di sini kita misalkan A sama B dulu nih, kan kalau misalkan A sama B udah jadi sederhana nih dilihatnya. Lalu kita bisa mikir kayak, oh iya ini kan rumus yang dari sin A plus B gitu. Oke. Trims. Lalu yang nomor 11, yang ditanya itu B kurang C, ini yang Y dari fungsi pertama dikurang Y dari fungsi kedua, B kurang C. Nah, ini diketahui fungsi pertamanya itu Y1, saya misalkan Y1 sama dengan 3 min 2 cos X dengan titik A, B, garis singgungnya L. Kalau Y2-nya 2 cos X, AC, titiknya AC, garis singgungnya H. Nah, diketahui di soal L itu tegak lurus sama H dan ada di daerah A-nya itu ada di daerah lebih besar dari 0 dan kurang dari seperdua pi. Nah, karena ini tegak lurus, jadi M-nya ML sama MH-nya itu kalau dijumlahin min 1. Jadi kalau misalkan mau nyari gradien itu kan turunin dulu. Y1 aksen sama dengan 2 sin X. Y2 aksen sama dengan min 2 sin X. Jadi kita turunin. Udah diturunin. Jadi kita masukin X-nya. X-nya itu kan A. Jadi 2 sin A sama dengan ML. Karena kalau misalkan dimasukin X itu kan jadi gradien. Lalu yang X sama dengan A sama dengan min 2 sin A sama dengan FH. Min 2 sin A itu sama dengan FH. Karena kalau dimasukin A kan juga sama dengan gradiennya. Karena tegak lurus, jadi kita pakai rumus ML sama dengan min 1 per MH. Dan sama dengan 2 sin A sama dengan min 1 per min 2 sin A. Jadi 2 sin A sama dengan 1 per 2 sin A. Jadi dikali silang, jadi 4 sin kuadrat A sama dengan 1. Di sini 4 sin kuadrat A sama dengan 1.
itu kita cari A-nya dan dapat A-nya itu 1/6pi, 5 dan 5/6pi. Karena diketahui A-nya itu ada di kuadran 1, maka A-nya itu yang kita ambil 1/6pi-nya aja. Lalu di sini kita cari, karena yang ditanya B sama C-nya, jadi kita cari Y-nya dulu. Y dari fungsi pertama, kita masukin X yang didapat tadi, 1/6pi, lalu didapat 3 min akar 3. Lalu kita masukkan 1/6pi-nya juga di fungsi yang kedua, lalu didapat akar 3. Jadi B-nya diketahui 3 min akar 3, C-nya diketahui yang kita hitung tadi itu hasilnya akar 3. Jadi B kurang C sama dengan 3 min akar 3 dikurang akar 3. Jadi jawabannya 3 min 2 akar 3, jawabannya yang A. Oh ya, sebentar, Fani. Itu A-nya kan 1/6pi, koma apa ada? 5/6. Oh, 5/6. Oke. Oke, lanjut. Ya, untuk nomor 12 ada grafik fungsi Y sama dengan 2 sin kuadrat 2x min 10 derajat pada interval 0 kurang dari X kurang dari 90 derajat akan apa? Nah, untuk yang ini kita cari turunannya dulu, hasilnya 4 sin 4x min 20. Karena Y itu stasioner, berarti Y aksen sama dengan 0. Kita bikin persamaannya, jadinya 4 sin 4x min 20 sama dengan 0. Kita cari X-nya, X sama dengan 5 ditambah K kali 90. Di sini kita ambil yang K sama dengan 0, berarti X-nya 5. Kalau misalnya kita ambil K-nya 1, jadi 95, dan itu lebih dari 90, jadi nggak memenuhi. Nah, untuk cari min sama plusnya, kita cek hasilnya min. Berarti di kiri min, di kanan plus. Berarti grafiknya turun naik. Jawabannya D. Tunggu, itu 180 kenapa nggak dipakai ya? Iya, mungkin nih 180 kenapa nggak dipakai nih? Berarti 180 ditambah 20, 200 berarti ya? Jadi 0/200 ya? Iya, Coba jadi dibagi intervalnya 4 berapa? jadi 50. Hmm. Iya, iya. Berarti ada X-nya juga ada 5, terus ada 50. Iya, terus kita masukin ke intervalnya Ada juga. 95. Iya, ada 95. Iya. 95 tidak memenuhi berarti ya? Iya, tapi itu kan yang ditanya sampai 90 kan. Jadi Ya. kalau 90 itu udah masuk daerah turun lagi gitu. Jadi masuk ke turun gitu. Oh iya, iya. Mungkin kalau dibuat garis bilangan jadi 0, 5, 50 sama 90 ya? Gitu. Kalau di garis Iya, dari bilangan. 95. Iya. Tapi kalau di garis bilangannya masukin 95 juga apa enggak ya? Nggak usah juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau misalkan di daerah 50 sampai 90 itu udah turun. Berarti jawabannya berarti turun naik turun berarti ya? Iya. Iya. Harus segitu sih. Oke, terima kasih Fani atas pembenarannya. Ya. Diskusi yang sangat mantap ya. Silakan lanjut nomor 13. Jadi di sini kan yang ditanya akan turun pada interval berapa. Jadi di sini fx-nya diketahui untuk daerah x lebih dari min pi dan x kurang dari pi. Lalu fx-nya kita turunin dulu dan dihasilkan 1/4 dikurang 1/2 sin 2x per akar sin kuadrat x min 2x tambah 2pi. Lalu karena kita ingin mencari interval berapa yang turun, maka kita sama dengan 0 supaya kita bisa mencari nilai X dari titik stasionernya. Lalu kita sama dengan 0, sin 2X sama dengan setengah, lalu 2X sama dengan 2X yang itu kita hasilkan min 11/6pi
min 7 per 6 pi, 1/6 pi, sama 5 per 6 pi. Karena di sini batasnya ada min pi-nya kan. Lalu X-nya kita dapat min 11 per 12 pi, min 7 per 12 pi, sama 1 per 12 pi, sama 5 per 12 pi. Lalu kita uji titik supaya kita tahu naik turunnya. Kita uji titik aja di sini yang gampang, 3 per 12 pi sama dengan 1/4 pi. Lalu kita sederhanakan ini jadi 1/4 pi, lalu F aksen kita masukkan ke F aksennya karena kita mau menguji titik. F aksen 1/4 pi sama dengan didapat pokoknya ini hasilnya minus. Lalu di sini kita tambahin plus min itu berurutan. Lalu ini ditanya akan turun di kita ambil minusnya aja, yaitu akan turun di minus 11 per 12 pi kurang dari X kurang dari min 7 per 12 pi. Atau di yang bagian kedua ini kan minusnya ada 2. Atau di X lebih besar dari 1 per 12 pi kurang dari 5 per 12 pi. Tapi di pilihannya ini ada yang kedua ini. Jadi jawabannya yang D. Jadi misalkan kalau ada interval yang minus gini dibuat kayak jadi garis bilangan minus aja kali ya? Iya. Iya, tapi itu tergantung juga sama nilai sin-nya tadi. Oh gitu. Oke. Ya, silakan. Waktu kita tinggal 10 menit. Ya, untuk nomor 14, diketahui fungsi fx sama dengan sin pangkat 3x plus sin x untuk interval 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Pernyataan yang benar adalah, nah untuk mencarinya kita turunkan dulu, jadinya cos x dikali 3 sin kuadrat x plus 1, karena stasioner jadi f aksen x sama dengan 0, berarti cos x 3 sin kuadrat x plus 1 sama dengan 0. Nah, sini kita pakai yang cos x sama dengan 0. 0 itu cos pi per 2, menjadi cos x sama dengan cos pi per 2. Kalau k-nya 0, berarti x-nya pi per 2. Kalau k-nya 1, berarti 3 pi per 2. Nah, kita masukin ke garis bilangan. Karena cos itu kalau kuadran 1 itu plus, kuadran 2 min, kuadran 3 plus. Jadi di sini plus, terus min, terus plus. Berarti grafiknya naik turun naik. Berarti ada titik maksimum dan ada titik minimum. Jawabannya yang E. Lalu yang nomor 15, ini kan yang ditanya kesimpulannya apa, mungkin naik turun atau mungkin fungsi naik atau mungkin fungsi turun, mungkin ada nilai maksimum minimum. Jadi untuk mau tahu itu kita karena ini berupa deret geometri, ini kita lihat dulu kalau suku pertamanya itu kan cos x, suku keduanya sin x cos x, suku ketiganya sin kuadrat x cos x. Di sini diketahui kalau setiap suku itu dikali sin gitu kan. Lalu kita ingat bahwa nilai sin x itu kan dari min 1 sampai 1. Sedangkan rumus geometri Tahingga yang kalau rasionya itu kan sin x-nya. Kalau rasionya itu lebih besar dari min 1, dan kurang dari 1, itu dia deret geometrinya akan konvergen. Maka karena konvergen, kita bisa pakai rumus x sama dengan a per 1 kurang R buat nyari jumlah semua sukunya. Nah, itu kan suku pertama itu cos X. R itu rasionya itu sin X. Jadi kita bisa hasilkan bahwa fx-nya itu cos X per 1 min sin X. Lalu kita turunkan, dihasilkan 1 min sin X per 1 min sin X kuadrat. Nah, karena ini kan sebenarnya bisa disederhanain, dicoret gitu sinnya. Jadi 1 per. Tapi itu nggak bisa dicari nanti X-nya. Jadi nggak usah disederhanain. Langsung aja sin X sama dengan 1, X-nya didapat 1/2pi. Lalu di sini kita uji titik. Pertama 1/6pi sama dengan, itu dihasilkan, itu kita uji titik, masukin ke F aksennya, dihasilkan 2 plus. Karena
karena sin ini kan di kuadran, ini kan di soalnya di kuadran itu ya 1 sama 2 sampai 150 derajat. Karena ini nilainya sin itu kan plus semua. Jadi ada kemungkinan ini nilainya plus semua gitu. Jadi kita uji yang kedua pakai 5/6pi. Dihasilkan plus juga. Jadi ini tuh merupakan titik belok. Lalu yang ditanya itu, jadi kesimpulannya itu X lebih besar dari 0 kurang dari pi merupakan fungsi naik karena dua-duanya ini plus. Konvergen itu apa ya, Van? Iya, konvergen Konvergen itu apa itu ya? yang rasionya itu dari -1 sampai 1 gitu. Itu bisa dicari ininya, apa sih namanya, jumlah suku-sukunya. Kalau X-nya itu kurang dari -1, lebih dari 1, itu kan divergen, nggak bisa dicari. Oke. Mungkin untuk contoh konvergen lainnya, misalkan 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 gitu. Sampai tak hingga. Nah, itu disebut deret konvergen. Oh iya, Fani, Iya. gue mau nanya bentar dong. Kenapa kita harus mencari F aksen? X aksen, F aksen. F aksen ya. Yang mana? Yang ini nih, F aksen X. Kenapa kita harus mencari F Oh, aksen? karena kan yang ditanya itu kesimpulannya kan. Ini kita mau mengetahui di mana naik turunnya atau ada fungsi, ada maksimum atau minimum kayak biasa. Jadi harus diturunin dulu. Habis itu F aksennya turunannya harus disama dengan 0 supaya kita bisa dapat X dari titik stasionernya. Supaya bisa mengetahui gitu daerah mana yang naik, daerah mana yang turun, atau mana yang titik mana yang maksimum, minimum gitu. Oke. Ya biasa. Ya. Yang ditanya soal ya. Agak ngantuk. Ya. Mungkin kita sudah ya diskusi ini. Ada yang mau ditanyakan? Apa ada yang mau ditambahkan mungkin? Saya tidak. Sudah cukup dari saya. Ya, mungkin kita sudahi. Oke. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, terima kasih. Maaf ini saya gimana ya berhenti recordnya? Atau belum di record? Sepertinya belum di record. Wow. Hai. Saya agak bingung nih cara berhenti record. Oh ini dia, ada.